Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو ياسين محمد بن سيد علوي السيد ابن السيد Abbas al-Maliki al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyit Minal A'mal ila an qala rahimahullahu ta'ala tawthiqu nususi madhabil Malikiyah, dokumentasi nas atau teks nas madhab Malikiyah. Kemarin sudah dijelaskan dokumentasi teks nas madhab Hanafi. Qala al-Imam al-Qadhi Abul Fadl Iyad, berkata al-Imam Abul Fadl al-Qadhi Iyad, ya, la'alla as-shawab, ini susunannya begini. Qala al-Imam Abul Fadl al-Qadhi Iyad, karena yang masyhur ini disebut al-Qadhi Iyad, Qadhi Iyad. Alhamdulillah, ya, tahadutsan bin nikmah, al-fakir ila Allah, dianugerahi bermimpi takziah jenazahnya beliau. Jadi ikut dalam mimpi itu seakan-akan ada jenazahnya Qadhi Iyad. Seperti qol'ah ini semacam benteng pertahanan di suatu kerajaan. Ya. Dari situ jenazah dibawa. Ini jenazahnya siapa? Ini jenazahnya Imam Qadhi Iyad. Masya Allah. Saya hadir dalam mimpi itu. Ya, mudah-mudahan ini pertanda kebaikan. Jadi la'alla as-shawab, ya. Qala al-Imam Abul Fadl al-Qadhi Iyad. Berkata Imam Abul Fadl al-Qadhi Iyad fi syarhihi, dalam syarahnya ala Sahih Muslim. Beliau punya syarah Sahih Muslim. Fi haditsil jaridatain, hadis tentang dua pelepah kurma itu yang diletakkan Nabi di atas kuburan, ya. Ada dua kuburan, kemudian masing-masing diletakkan jaridah, ya, pelepah kurma yang masih basah itu. Inda qaulihi sallallahu alaihi wasallam, jadi hadis tentang jaridatain ini pada sabda Nabi SAW, la'allahu yukhaffafu, mungkin dia itu yukhaffafu, diringankan, anhuma, dari kedua jaridatain itu, mata rutbataini, selagi keduanya ini jaridatain basah. Jadi selagi pelepah kurma itu masih basah di atas kuburan, semoga ahli kuburnya, jadi orang yang berada di kuburan itu, diringankan siksanya. Ini kan berarti ada efek, ada pengaruh dari diletakkannya jaridah itu. Padahal ini cuma diletakkan.
diletakkan di atas kuburan. Jaridah. Kalau sekarang jaridah itu surat kabar ya, jaridah. Kenapa surat kabar itu disebut jaridah? Apakah kertasnya yang berasal dari bahan kayu? Jaridah. Al-jarid, al-jaraid. Manassahu, teksnya dalam syarah Muslim itu, dawuhnya Imam Qadhi Iyad,
Akhadhal ulama'u min hadza, mengambil pemahaman siapa para ulama, min hadza, dari hadis ini, istihbab qiraatil Quran, dianjurkannya membaca Al-Quran alal mayyiti, kepada orang mati. Nah ini kan akhlaknya ulama begitu santun. Jadi ulama bukan musyarri, bukan penetap syariat, maka tidak pantas kemudian saya mewajibkan, saya mensunnahkan. Yang berhak mewajibkan dan mensunnahkan itu Rasulullah atas perintah Allah. Nah, tetapi ketika ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, pelepah kurma yang basah saja bisa bermanfaat, bisa ada efek baiknya kepada orang mati di alam kuburnya, bagaimana dengan Quran? Nah, maka kemudian yang digunakan bahasanya adalah istihbab, mustahabun, dianjurkan. Jadi kalau hasil ijtihadnya ulama bukan sunnah ya, tapi mustahab. Li'annahu, karena sesungguhnya, idza khuffifa, apabila diringankan anhu dari mayit itu, bitasbihil jaridatain, dengan sebab tasbihnya al-jaridatain, dua pelepah kurma itu, wa huma jamadun, sementara keduanya ini kan benda mati. Benda mati. Kok bisa ada pengaruhnya? Dengan sebab apa? Bitasbih, dengan sebab tasbihnya jaridatain ini. Benda-benda ini kan berzikir, bertasbih. Tembok, pohon, ini kan bertasbih semua. Jaridatain juga makhluk, juga bertasbih berarti. Wa qiraatul Quran aula, maka baca Al-Quran lebih utama. Jaridun nakhlati qutbanuha at-tawila, pelepahnya yang panjang itu, min awraqiha, dari daun-daunnya, pelepah kurma. Wa qala al-allamatu asy-Syihab, dan berkata siapa al-allamah asy-Syihab al-Qurafi, fil farqi tsani, pada bagian yang kedua, was-sab'in, 72, wal mi'ah, 172, ma mulakhasuhu, yang kesimpulannya adalah madhabu Abi Hanifah wa Ahmad bin Hanbal, adapun madhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, annal qiraata, ialah bahwasanya membaca Quran, zikir, yahsulu tawabuha, diperoleh pahalanya, lil mayyiti, bagi mayit dapat pahalanya jika dikirimkan hadiahnya. Wa idza quri'a indal qabri, dan jika dibacakan di samping kuburnya, hasala lil mayyit ajrul mustami, maka memperoleh mayit itu pahalanya mendengarkan. Mayit ini kan bisa mendengarkan suara sandalnya orang yang mengantarkan, ya, para pelayat yang ikut datang menguburkan. Ketika sudah tanah sudah dikuburkan, tanah sudah ditimbun, mayit sudah dikuburkan, tanah ditimbun, tinggallah sendiri mayit di dalam kubur. Bunyi sandal, langkah kaki para pelayat yang tadinya ikut mengantarkan, yang sudah pulang satu persatu, itu didengar oleh si mayit dalam kuburnya. Padahal itu langkah kaki, suara sandal yang tidak ada efek kebaikan apapun, bahkan mungkin tidak ada keburukannya. Bagaimana dengan suara orang baca Quran, Yasin,
Sandal saya didengar, apalagi orang baca Yasin. Sandal itu didengar, apalagi orang yang baca Yasin. Maka menurut ulama di sini, si mayit ini dapat pahalanya mendengar. Loh, tapi kan sudah nggak ada pahala. Mungkin ada yang menentang begitu. Walladhi yattajah an yuqala ma la yaqa'u fihi, dan yang orang yang mengarahkan dikatakan bahwa tidak terjadi fihi padanya khilafun, perselisihan, annahu yahsulu lahum barakatul Quran, ya. Baik, kalau dia tidak mau, begini saja, bahwasanya diperoleh bagi mereka itu barakatul Quran, barokahnya Quran, la sawabuhu, bukan pahalanya. Mungkin tidak mau, kalau pahalanya diberikan kepada mayit, kan sudah tidak beramal, sudah mayit kan sudah berhenti sejak pindah ke alam barzah, sudah tidak beramal lagi, tidak ada pahala tambahan kecuali kiriman dari amal jariahnya. Ini kan amalnya orang lain. Orang baca Quran di atas kuburannya. Kok bisa ini dapat pahala si mayit? Karena mendengarkan. Oh, sudah tidak dicatat lagi amalnya. Baik, kalau begitu yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dipungkiri, barokahnya Quran. Kalau tidak pahalanya, barokahnya Quran. Kama yahsul lahum barakatur rajulis saleh, sebagaimana diperoleh bagi mereka itu, orang-orang mati itu, barakatur rajulis saleh, barokahnya orang yang saleh, yudfanu indahum, yang dikuburkan di samping mereka. Kalau ada orang saleh dikuburkan di suatu pekuburan, maka orang-orang yang ada di dalam kuburan itu, ahli kubur itu, ikut barokahnya orang saleh tadi. Ada manfaat dari keberkahannya orang saleh. Dibantah lagi, saya tidak percaya barokah. Oh, repot. Au yudfanuna indahu, atau mereka dikuburkan di sampingnya orang soleh. Ada orang soleh sudah lama meninggal, kemudian orang-orang disusulkan, dikuburkan di sampingnya orang soleh. Dapat barokahnya, sehingga dapat diringankan dosanya, diringankan siksanya. Seperti yang terjadi pada siapa? Ibnu Humam, ya, yang mengaji di makamnya Ibnu Athaillah Sakandari. Pada saat mengaji, sampailah pada ayat syaqiyyu wa sa'id. Tiba-tiba dari dalam kuburannya Ibnu Athaillah Sakandari ada suara. Di sini tidak ada yang syaqiyun, di sini semuanya sa'idun. Huna ma'ahad, ya, yuqal syaqiyun, kulluna sa'idun, atau kama qala. Di sini tidak ada yang masuk kategori syaqiyun seperti yang diceritakan Al-Qur'an itu. Di sini kami semuanya sa'idun. Demi mendengar suara itu, langsung ini karomahnya Ibnu Athaillah Sakandari. Saya wasiat kepada keluarga saya, kalau mati makamkan di sampingnya makamnya Ibnu Athaillah Sakandari. Ketika kami berziarah ke Mesir, kita suan ke dorihahnya Ibnu Athaillah, keluar dari kubahnya Ibnu Athaillah, di situ ada dorihahnya Ibnu Humam tadi itu. Walladhi yanbaghi lil insani, dan yang seharusnya bagi manusia, bagi seorang, alla yuhmal, tidaklah membiarkan hadhil masalah ini, jangan dibiarkan, jangan tidak dipergunakan. Fala'allal haq, barangkali yang benar, huwal wusulu ilal mauta, adalah sampainya pahala kepada orang mati. Fa inna hadhihi umurun maghibah atau mughayyabah, ini adalah perkara gaib, anna dari kita, perkara yang kita tidak tahu hakikatnya, gaib, alam kubur. Walaysa fiha ikhtilafun fi hukmin syar'i, dan tidak ada pada masalah maghibah itu perbedaan tentang hukum syar'i.
Wa innama huwa fi amrin waqi', hanyalah itu terjadi perbedaan fi amrin waqi', dalam perkara yang waqi', yang terjadi. Hal huwa kadzalika am la, apakah perkara itu sedemikian apakah tidak. Wa kadzalika tahlil, dan seperti demikian pula at-tahlil, tahlil alladzi jarat adatun nas, yang berlaku kebiasaan manusia, bi amalihi, dengan mengamalkan tahlil, al-yaum, pada hari ini. Yang bagi seharusnya an ya'mala atau yu'mala, seharusnya diamalkan tahlil itu, wa yu'tamada fi dzalika, dan dijadikan pegangan tentang hal tersebut, ala fadlillahi, atas dasar karunia Allah, bi kulli sababin mumkinin, dengan setiap sebab yang mungkin. Kan mungkin Allah menurunkan ampunan untuk orang mati karena dibacakan tahlil. Sudahlah, jangan menutup, jangan menyempitkan fadlullah. Wa minallahi al-jud wal ihsan, dan dari Allah lah al-jud, kedermawanan dan kebaikan. Hadza, ini huwal laik, yang layak bil abdi, terhadap hamba. Ada orang bacakan tahlil, mungkin perdebatan, nyampe tak nyampe, karena ini urusan gaib. Ya sudahlah, kita tidak tahu urusan gaib, tapi jangan-jangan memang benar nyampe. Andaikan nggak nyampe kan tetap pahala kita. Ini bikin kompromi gitu. Tidak salah, jangan kemudian diputus. Sudah, tidak usah tahlilan. Sudah tahlilan, perkara tak nyampe, tak ada urusan gaib. Muntara tahu amate nggak ada. Dekik tinggal depak kabel engkau. Wa qala Syekh Ibnul Hajj fil juz'il awal, dan berkata siapa Syekh Ibnul Hajj pada bagian yang pertama, minal madkhal, dari al-madkhal, kitab madkhal. Manasahu, teksnya sedemikian, lau qara'a fi baiti, andaikan seseorang baca di rumahnya, baca Quran atau tahlil, tasbih, zikir, wa ahda ilaihi, dan kemudian memberi hadiah siapa orang itu kepada mayit, ya, lawa salat, sampai bacanya. Wa kaifiyatu usuliha, dan tata cara sampainya bacaan itu, annahu, bahwasanya, idza faragha, apabila telah selesai dari bacaannya, min tilawatihi, dari bacaannya, wahaba thawabaha lahu, menghadiahkan siapa orang tersebut kepada pahalanya bacaan untuk orang mati itu. Aw qala, atau berkata, Allahumma ij'al thawabaha lahu, ya Allah, jadikanlah pahalanya bacaan ini untuk si fulan yang mati itu. Fa inna dzalika du'aun, maka hal tersebut adalah doa, bithawabi, dengan pahala, li an yasila ilahi, agar sampai pahala itu kepada saudaranya. Wad du'a'u, dan sedangkan adapun doa, yasilu, sampai, bila khilafin, tanpa khilaf. Baik, kalau masih ngotot, ini kan masalah gaib, gini saja. Orang ngaji di rumah, baca Yasin, baca Quran per juz, sudah khutmil Quran dibagi 30 orang, selesai. Lalu selesai itu ditutup dengan doa, Allahumma ya Allah, ausil thawabah hadhil qira'ah ila fulan, syekh fulan, para almarhumin semua. Nah, ini kan doa. Kalau doa kan sampai. Tadi yang diperselisihkan pahalanya apa? Pahalanya bacaan, ya. Sekarang kalau itu jadi doa, apakah doa juga masih diperselisihkan? Terus apa bedanya orang doa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kan sampai Nabi mengajarkan, antum lana faratun wa nahnu lakum tabaun, nas'alullaha lakumul afwa, ya. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'afanhum wa nawwir kuburahum. Kan doa. Kalau kemudian isi doa itu, ya Allah, sampaikan pahala saya kepada orang ini, kan doa juga. Cerdasnya ulama. Jadi apa yang dibingungkan? Tidak bisa. Kalau langsung pahala langsung nyampe ke sana dikirimkan. Baik, kita turuti saja. Pahala Quran tidak nyampe kepada orang mati. Nah, karena itu hal perkara yang gaib, tidak bisa kita pastikan. Seandainya begini, dia baca Quran, dapat pahala, kemudian dihadiahkan, kan doa ini. Doanya kan nyampe. Tidak yakin dengan isinya, tapi yakin dengan
perangkatnya yang mengantarkan. Doa itu kan perangkatnya. Isi dari doa itu apa? Pahala bacaan Qur'annya. Jadi orang kalau sudah kadung menentang mulut, pokoknya tidak bisa, tidak nyampe. Diajak berpikir lagi. Doa nyampe apa enggak? Nyampe. Kalau ini doa, menjawab apa kan gitu ya. Yang paling enak itu sudah kayak Maimun Zubair. Ada seorang santri dakwah di Batam. Setelah sekian lama pulang ziarah ke Maimun Zubair, ditanya, "Kamu di mana sekarang?" "Di Batam, Kiai." "Dakwah ya?" "Iya." "Apa tantangannya di sana?" Kelompok yang mengklaim dirinya adalah pengikut manhaj salaf. Ya mereka. Terus bagaimana? "Ya kami begini, kami terjadi perdebatan begini." Itu urusan menang-menangan gitu. Debat itu kan urusan siapa yang paling menang, siapa yang paling gitu. Sudahlah, kamu tidak usah ikut-ikutan begitu. Kamu dakwah, ngajar anak-anak kecil, taklim, Quran, jamaah masyarakat, terus kitab, ngaji hataman. Nanti sudah selesai, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Sudah, rida sudah. Apa hasilnya terserah Allah sudah. Enak ya kalau sama orang sepuh gitu. Sementara kita debat ini, akidah. Saya harus bisa menjawab. Masa tahlil dikatakan nggak nyampe. Jadi ketika kita mengaji kitab ini, bukan berarti saya kemudian meminta para santri harus berdebat semua. Enggak. Paling tidak antum tahu dalilnya. Yang selama ini antum amalkan ada dalilnya. Cukup untuk kita sendiri. Ya. Lihat ma'inna qalbi. Sudah. Yang penting hati saya mantap. Ternyata ulama kita madzhabul arba'ah 4 ini semua ada dalilnya. Sudah. Perkara cerita dari tina Taurat. Enak kan? Nabi saja tidak dipaksa untuk memberi hidayah orang lain. Apalagi ini urusan khilafiyah. Kita tidak dipaksa untuk orang ikut tahlilan. Tapi jangan kafirkan tahlilnya kita. Jangan sesatkan tahlilnya kita. Ada dalilnya, kan begitu. Wa naqala Syekh Abu Zaid Al-Fasi, dan menukil siapa? Syekh Abu Zaid Al-Fasi fi babil hajjanin ghair, dalam bab tentang menghajikan orang lain, fi jawabin lahu, yang dalam jawabannya, jawaban tentang menghajikan orang lain itu, manasahu, yang teksnya adalah al-mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an, mayyit mengambil manfaat terhadap bacaan Quran. Wa hadha huwa sahih, ini adalah pendapat yang sahih. Wal khilafu fihi masyhurun, perbedaan tentang ini masyhur, terkenal, populer. Wal ujratu alaihi jaizatun, ujrah ya, bayaran untuk atau pahala bacaan itu, pahala yang dikirimkan ke mayit itu jaizatun, boleh. Wallahu a'lam, adapun Allah lebih mengetahui. Naqalahu, menukil kepada pendapat ini, anhu, dari Imam Syekh Abu Zaid Al-Fasi. Siapa? Al-Faqih Kannun Al-Fasi. Al-Faqih Kannun Al-Fasi, Muhasyi Abdul Baqi. Muhsyi atau Muhasyi Abdul Baqi. Dalam kitabnya Is'aful Muslimin wal Muslimat li Syekhina Al-Allamah Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani. Ini termasuk gurunya Abu ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani. Wa fi akhir Nawazil Ibn Rushdin, dan dalam akhir kitab Nawazil milik Ibn Rushdi, fi su'al an qauli ta'ala, tentang pertanyaan, dalam pertanyaan tentang firman Allah Ta'ala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ini kan sudah dijelaskan di awal. Ada orang menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa bagi manusia tidaklah kecuali apa yang dia usahakan, sebagai dalil bahwa
Orang yang sudah meninggal dunia tidak dapat kiriman pahala dari orang yang masih hidup dengan bacaan Qur'annya, zikirnya atau lainnya. Qala berkata Ibnu Rushd, wa in qara'ar rajul, dan jika membaca siapa seseorang, wa ahda, dan memberikan hadiah thawaba qiraati, pahala bacaannya, lil mayyiti, bagi orang mati, jaza, tadika, boleh hal tersebut, wa hasal lil mayyiti ajruhu, dan diperoleh bagi orang mayit itu ajruhu, pahalanya. Intaha. Ini sudah dua madhab ya, Hanafi dengan Maliki. Dan kita akan terus mengkaji madhab Syafi'i, kemudian madhab Hanabilah. Setelah 4 madhab nanti seperti apa pendapatnya, kan gitu. Dapat yang apa yang dapat kita simpulkan. Ketika banyak ulama sudah sepakat, nyaris menjadi konsensus ulama tentang sampainya pahala kepada orang mati dengan berbagai cara pemaknaannya. Ya, ada yang kemudian dianggapnya itu adalah hasil dari amalnya yang mati semasa hidup. Kenapa orang ini mendoakan si mayit? Karena sewaktu hidup orang ini berbaik, hubungan baik dengan banyak orang, sehingga ketika sudah meninggal dunia, bekas dari amal baiknya, interaksi sosialnya dengan masyarakat, yang itu merupakan amalnya orang ini, maka orang-orang tetangga sekitar dan keluarganya mendoakan. Berarti ini termasuk amalnya si mayit yang menyebabkan orang lain tergerak untuk mendoakannya. Belum lagi doa itu sampai kepada mayit. Sudah 2 jalur ini. Yang long adim lagi. Tak tahu mun yang long nongkok dengan atas, pon kula tak ngerti. Tak anda udah tahdid, himpon, tak anda. Si penting kula yakin. Ya kadang orang itu tidak butuh dijawab dengan jawaban seperti ini. Kenapa? Karena sudah hatinya tertutup. Ya, kalau orang memang sudah diberi hidayah oleh Allah, tanpa dijelaskan dengan panjang lebar begini pun, dia terbuka untuk menerima. Selesai. Terus apa manfaatnya kitab ini? Kita tahu ilmunya, kita tahu cara berfikirnya ulama, kita tahu ijtihadnya ulama, bagaimana kemudian difa, membela pemahaman dan tradisi yang kita amalkan dari para masyayikh kita, masyayikh kita, ulama kita, ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kemudian ada kelompok lain yang tidak mau mengikuti, logika kita begini, para ulama ahlus sunnah wal jamaah sudah nyaris konsensus ijma' membolehkan dan meyakini pahala yang sampai kepada mayit. Lalu Anda bersama siapa? Apakah Anda bersama Freemason? Apakah Anda bersama Zionis? Allahu a'lam. Ini fitnah untuk umat Islam, ini ujian bagi kepersatuan umat Islam. Dan kita secara ilmiah tidak pantas memaksa pikiran kita diterima oleh orang lain. Tapi jangan paksa kami untuk mengikuti pikiran Anda yang tidak mau tahlilan. Ya. Biarkan kami dengan anak-anak kami, santri-santri kami melanjutkan tradisi ini. Akan kami ajarkan, akan kami sebarkan, akan kami wariskan kepada anak cucu kami tradisi ini, tahlil ini, qiraah ini, dan keyakinan kami sampai kepada ahlul barzah. Ya. Ini saya tidak berbicara tentang mimpi-mimpi yang kemudian menguatkan keyakinan, ya, bahwa Syekh Fulan, Kiai Fulan datang dalam mimpi, dapatlah kencerahan, dapatlah aman. Banyak. Yang itu memang bukan dalil, tapi taknisan lil mukinin. Penenang hatinya orang yang yakin. Oh ternyata kita dapat penguat, kita dapat kisah-kisah yang menambah kemantapan hati kita. Ini belum berbicara tentang orang yang diberi karomah oleh Allah, sehingga bisa berkomunikasi dengan ahlul barzah, bisa
Lagi-lagi ucapan saya ini akan didebat. Orang hidup bisa komunikasi dengan barzah. Khurafat apa ini? Silahkan. Kami punya keyakinan, kami punya hujah, kami punya guru. Tidak berbicara asal-asalan. Kami tidak pernah mengatakan guru saya Rasulullah dan para sahabat. Tidak. Guru saya adalah guru yang memiliki guru, berguru kepada para gurunya sampai sekian generasi, 30 generasi kurang lebih. Sampailah kepada generasi salafun salih. Gurunya para salafus salih adalah guru beliau di atasnya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak membuang sejarah. Ada catatan sejarah yang terus bersambung. Nah, kalau ada orang hari ini tinggal di zaman ini, tiba-tiba ditanya, Anda belajar agama dari mana? Saya belajar agama tidak punya guru. Karena kadang-kadang berguru itu gurunya sombong juga sih. Jadi saya lebih baik ngaji aja lah. Ya, searching, kemudian cari di Google, kemudian baca buku, beli. Ya. Jadi guru saya sebenarnya Rasulullah sama sahabat. Hebat. Top Anda. Ya. Setelah top, kan begitu. Tak sebenjong. Terus dikemanakan ini? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dikemanakan? Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai. Anda melompat sejarah. Anda melompat sejarah. Belajar tarikh tasyrik al-Islami. Anda tahu bagaimana menghargai sejarah itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah, la hawla wa la quwwata